Nah, untuk pengenalan CCTV ini sebagai materi teori project work prodi teknik telekomunikasi. Apa CCTV itu? CCTV adalah singkatan dari kata closed circuit television yang merupakan satu sistem pemantau atau pengawasan berbasis video yang biasa disebut video surveillance dari kamera. Sistem ini bersifat khusus atau rahasia karena base stationnya atau tempat pengawasan ditempatkan di ruangan khusus atau privasi yang biasanya orang-orang tertentu atau sebagai operator, administrator, atau pihak security aja yang boleh memasuki ruangan tersebut. Untuk CCTV dalam penerapannya dikhususkan untuk pengawasan suatu objek maupun aktivitas objek atau orang di dalam ruangan dengan tujuan keamanan, misalnya ditempatkan di mesin anjungan tunai mandiri, perkantoran, bank, dan lain sebagainya. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi nirkabel, CCTV diterapkan juga pada area terbuka seperti di jalan tol, traffic light, dan lain-lain. Nah, untuk kebutuhan misalnya di rumah tangga, sekarang juga sudah dikembangkan seperti CCTV untuk pengawasan bayi, terus untuk security di rumah pribadi, dan lain-lain ya. Untuk peralatan dan perlengkapan sistem CCTV sendiri, peralatan yang diperlukan adalah tentu saja kamera CCTV-nya, kemudian pengolah gambar dari gambar analog ke digital melalui komponen atau disebut DVR, Digital Video Recorder. Dan tentu saja untuk melihat gambar dari hasil tangkapan kamera diperlukan monitor atau televisi. Sedangkan untuk perlengkapannya tentu saja kabel kamera yang biasa umumnya digunakan RG59 atau kalau untuk awam biasanya menggunakan kabel antena televisi yang analog, yang masih lama ya. Terus untuk perlengkapan selanjutnya konektor BNC, power adaptor kamera, jack power, DC mil untuk kamera, serta sarana pendukung. Nah, sarana pendukung ini biasanya untuk pekerjaan pemula atau untuk instalasi CCTV-nya biasanya menggunakan tang, obeng, pengupas kabel, dan lain-lain. Untuk lokasi atau ruang sebagai base station CCTV atau penempatan DVR biasanya ditempatkan di ruang khusus ya. Kemudian akses internet yang memadai untuk remote nantinya, serta akses point. Nah, akses point ini bersifat opsional karena jangkauan gelombang untuk WiFi-nya terbatas, mungkin bisa ditempatkan di sebelah ruang CCTV yang bisa diakses oleh kepala keamanan misalnya, oleh koordinator keamanan gitu. Jadi untuk area terbatas. Nah, untuk peralatan yang bentuknya kamera CCTV mungkin dari gambar ini bisa dilihat. Mungkin yang sudah pernah tahu di tiap kelas ada ya. Jadi ini untuk indoor kamera, ini indoor dome kamera. Dome kamera itu dimaksudkan kamera yang berbentuk kubah, tapi bisa di remote atau digerakkan secara 360 derajat memutar. Untuk pengendaliannya ada di DVR juga. Nah, yang terakhir ada kamera outdoor. Biasanya itu ada perisai untuk ada plat seng di atasnya. Nah, ini untuk menghalangi air hujan atau cahaya ya. Jadi supaya tidak backlight. Kemudian untuk DVR-nya, nah ini bentuk
digital video recordernya ya, bukan recording, maaf. Digital video recorder dari tampak depan seperti ini, untuk tampak belakang seperti ini. Lubang WC apa lubang kamar mandi? Sama. Nah, yang perlu diperhatikan biasanya dari belakang ini tampak yang atas ini konektor BNC-nya. Nah, ini mil ya. Jadi untuk ke kamera biasanya disebutkan sebagai channel. Jadi kalau di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Di dalam kotak kecil ini ada 8 channel. Berarti DVR ini bisa menampung sebanyak 8 kamera. Sedangkan yang di bawah ini adalah untuk audionya. Jadi ada di mic CCTV-nya itu sebenarnya sudah ada mic juga untuk merekam. Tapi umumnya untuk audio ini tidak dipakai. Jadi yang dipakai hanya konektor BNC yang atas saja. Nah, kemudian untuk VGA-nya bisa menggunakan ini monitornya VGA. Untuk DVR ada yang lebih maju lagi. Sekarang sudah bisa memakai port HDMI seperti yang di sebelah sini. Nah, ini untuk kamera sebanyak 4 unit ya, 4 channel. Nah, untuk audionya juga tidak disediakan di sini, beda dengan yang sebelah sini ada audionya. Kalau yang ini hanya untuk audio outputnya aja. Nah, untuk fasilitas DVR ini sudah dilengkapi dengan fasilitas jaringan, sehingga memudahkan kita untuk terkoneksi dengan internet. Jadi bisa diakses di luar area di mana DVR itu ditempatkan. Oke, untuk monitor televisi ya seperti umumnya bisa pakai monitor komputer maupun monitor televisi. Selama di monitor tersebut ada colokan VGA atau HDMI. Nah, untuk perlengkapannya, kabel kamera RG59 tampaknya seperti ini. Yang ini jadi satu, jadi untuk kabel BNC-nya ini ke BNC ada serabut, satu kabel engkel di tengah. Sedangkan ini adalah untuk kabel power CCTV yang nanti dihubungkan dengan jack power DC mil sebelah kanan sendiri ini. Ini nanti menancap di power DC kameranya. Sedangkan bentuk power supply-nya seperti ini. Ini adalah untuk kamera 2 channel ya. Ada VOUT-nya minus ada 2, V plus-nya ada 2 juga. Untuk konektor BNC-nya tampaknya seperti ini. Nah, ini untuk pengenalan dan pengertian DVR. DVR adalah singkatan dari kata digital video recorder, berupa perangkat yang tugasnya mengolah gambar dari kamera analog, kemudian ditransformasikan menjadi data digital sehingga dapat diatur, dilihat di monitor dan disimpan dengan media penyimpanan seperti hard disk, flash disk maupun cloud. DVR ini juga bisa diakses atau di-remote dari jauh menggunakan akses WiFi atau internet. Dari tampilannya seperti ini, DVR yang ini 1, 2, 3, 4 channel ya. 4 channel, jadi untuk mainboardnya mirip seperti DVD player. Di sini ada sarana ruang untuk menempatkan hard disk sebagai data storage-nya hasil tangkapan kamera. Di sini display, kabel display depan. Untuk colokan
Di harddisknya sudah disediakan di mainboardnya. Jadi tampilan di VR dalamannya kira-kira seperti itu, baik yang 4 channel, 8 channel, 16 channel sampai 24 channel rata-rata sama, yang membedakan cuman banyaknya channelnya aja. Nah, untuk struktur kabel untuk kamera CCTV yang RG59 tampilannya seperti ini. Ini udah standarnya dari CCTV video kabel ya, seperti ini, ada kopernya. Nah, terus ini kabel serabutnya untuk power DC-nya kamera, sedangkan yang di atas ini adalah untuk konektor data dari CCTV. Nah, untuk skema atau cara pemasangan diagram pemasangan CCTV jadi seperti ini. Nah, ini untuk contohnya video 4 channel. Jadi untuk channel CCTV di sini 1, 2, 3, 4. Terus local monitoring atau BNC output. Ini dari monitor khusus buat CCTV ada. Local monitoring VGA output sama seperti biasa, ditancapkan di monitor PC. Ini untuk televisi yang mempunyai koneksi HDMI. Ini hasil dari outputnya rekaman mikrofon, atau yang putih ini untuk loudspeaker. Jadi misalnya kalau ada traffic light seperti yang di Bandung itu untuk memperingatkan pengendara yang nggak pakai helm atau apa. Nah, ini sarana ini dipakai ya, mikrofon, terus loudspeakernya ditaruh di dekat traffic light. Nah, untuk USB port ini penggunaannya untuk mouse sebagai inputan data kita nanti untuk memasukkan user dan password sebagai administrator. Nah, untuk speed dome ini yang mengatur atau mengontrol kamera dome yang tadi saya jelaskan. Ini bisa memutar sebagai power atau sebagai driver untuk memutar kamera sesuai dengan kontrol yang ada di DVR. Nah, untuk tenaga atau power inputnya biasanya menggunakan DC 12 volt. Nah, untuk LAN ini sebagai akses internet bisa di remote secara jarak jauh untuk monitor gambar atau tampilan CCTV ini. Untuk yang kedua, sebelum langkah yang kedua, apakah penjelasan saya terlalu cepat atau gimana? Mungkin ada pertanyaan? Nggak ada Pak, udah lanjut aja. Oke, lanjut ya. Jadi untuk yang kedua, pengertian access point. Jadi access point adalah suatu perangkat keras yang terhubung ke jaringan internet atau lokal komputer dan dapat menghubungkan piranti nirkabel dengan menggunakan teknologi seperti Wi-Fi. Secara umum, fungsi dari access point adalah sumber atau pemancar sekaligus penerima data dari bermacam perangkat nirkabel yang mempunyai fitur koneksi Wi-Fi dan telah diatur fungsinya sesuai kebutuhan. Jadi misalnya ada Wi-Fi seperti di punya sekolah, punya Metro atau IndiHome atau Speedy. Nah, itu ditempatkan di titik-titik yang sekiranya banyak diakses oleh khalayak umum ya, seperti di lobi, di lorong-lorong sekolah, di kantin dan sebagainya. Nah, sebagai penghubung antara access point dan perangkat nirkabel ini,
disebutnya sinyal WiFi atau wireless fidelity. WiFi ini adalah mengatur standar frekuensi dan cakupan luas area yang digunakan access point. Karena WiFi ini cakupan areanya terbatas. Kalau misalnya harus line of sight ya, atau tidak terhalang dinding. Kalaupun terhalang dinding, mungkin akses untuk WiFi-nya sinyalnya berkurang atau bahkan hilang. Kemudian berkembanglah istilah access point menjadi wireless local area network. Karena disebut local area network-nya karena aksesnya terbatas. Sedangkan umumnya saat ini access point menggunakan frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. Untuk tampilan salah satu tampilan access point contohnya seperti ini. Nah, untuk access point yang menggunakan banyak port seperti ini biasanya termasuk menggunakan router di dalamnya. Jadi access point bersama router sudah menyatu di dalam mainboardnya access point tersebut. Untuk koneksi yang biru itu ke sumber internet, sedangkan untuk yang kuning untuk akses local area network atau yang di sekitarnya menghubungkan menggunakan PC pakai kabelan ya. Nah, apa hubungannya access point dengan DVR tadi? Untuk akses CCTV nanti di project work akan dihubungkan melalui access point ini. Jadi access point ini difungsikan untuk mengakses CCTV yang telah kita bangun tadi ya. Ada yang perlu ditanyakan? Atau saya terlalu cepat menjelaskannya? Nggak terlalu cepet kok Pak, udah jelas. Udah jelas ya. Nah ini project work yang utama. Project work yang utama kebetulan saya ditugaskan Bapak Arif untuk mengenalkan sekilas mengenai CCTV dan access point. Nanti di project work akan dilaksanakan mungkin praktek ya, dari pemasangan kabel VGA, terus pemasangan analog kamera, sama instalasi DVR masuk ke ONT keluar lagi access point bisa dipakai ke PC2 untuk memantau hasil dari DVR ini. Nah, demikian untuk project work ini. Mungkin ada, kalau memang belum mengerti atau terlalu cepat, saya mohon maaf karena baru pertama ini saya melakukan sharing session atau pelajaran jarak jauh. Demikian untuk materi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.